sekali. Kalau kayak begitu tuh untuk mendapatkan penghasilan kembali, ini bagaimana menurut Pak Sam? Oke. Sebelumnya saya sampaikan hai dulu ya teman-teman, salam kenal. Saya Samuel, saya registered financial planner dan saya juga personal and financial business coach. Dalam hal ini pertanyaannya Ibu Lydia ajukan sangat bagus sekali nih. Di tengah kondisi orang menyesuaikan kondisi setelah pandemi ya, bagaimanakah menghadapi ada yang bisnisnya bermasalah, keuangannya bermasalah, ada pemecatan, dan sekarang lagi isu-isunya orang bilang bahwa akan terjadi yang namanya resesi, betul. Dan isunya apa sih sebenarnya? Isunya itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai income menjadi bermasalah. Dan kemudian ketika kita berbicara mengenai income yang bermasalah, kalau masih single itu mungkin tidak menjadi sesuatu hal yang terlalu menakutkan. Tapi kalau ternyata di dalam kehidupannya sudah punya istri, punya anak, dan punya keluarga yang harus tanggung, itu yang akan jadi masalah. Jadi sebagai tips sederhana saja teman-temannya. Jikalau Anda adalah termasuk pengusaha yang terdampak bisnisnya, saatnya Anda sudah harus memikirkan tentang restrukturisasi bisnis Anda. Seperti apakah saya melakukan re-engineering? Satu, saya harus memperhitungkan kenaikan cost saya dengan kenaikan revenue saya, apakah itu seimbang atau tidak. Dalam hal ini memang dengan sangat terpaksa, jikalau memang tenaga kerjanya itu bisa terlalu over, itu memang kita sudah harus mulai cut cost. Mulai harus ada efisiensi yang bisnis kita. Sebagai contoh, pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan itu di-cut. Sebisa mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa disimplify. Ada teman saya punya pabrik, dengan sangat terpaksa demi efisiensi, dia mengganti tenaga kerjanya yang high cost itu akhirnya dengan robot. Yes, karena dia bilang begini, robot bisa bekerja 24 jam sehari. Dia tidak pecat semua pegawainya, tapi sudah mulai lakukan efisiensi seperti itu. Nah, itu untuk pengusaha yang kategori pabrik. Kalau sekarang termasuk dengan kategori karyawan bagaimana? Ada yang mengalami kejadiannya sampai dipecat, income-nya dipotong 20, 30, 50%. Ada yang bahkan sekarang ini lagi happening sampai harus dirumahkan dengan tanpa digaji. Kalau kita mau pikirkan apa yang harus dilakukan, pertama harus tetap punya semangat. Karena bagaimanapun di dunia ini kalau tidak ada semangat itu habis sih semua. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sediakan yang terbaik. Dan kemudian saya percaya satu hal, saya lihat banyak KM ya, orang yang jualan makanan di pinggir jalan dan sebagainya. Ada satu bapak bakso langganan saya nih yang jualan bakso di pinggir jalan, dan ternyata dia cerita-cerita sama saya dan saya cukup terkejut sekali adalah bahwa income dia per hari itu bisa 3 juta dari jualan bakso. Ya, dan dia jualnya Senin sampai dengan Minggu. 1 bulan dia jual 30 hari. Dan kemudian saya tanya revenue-nya berapa? Ya, kurang lebih 3 dikali dengan 30. Wow, bapak tukang jual bakso di jalanan itu sudah 90 juta per bulan omsetnya. Dan nanti semua orang pengen jualan bakso. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Ada orang yang menempuh cara seperti apa? Dia menjadi ojek atau online. Ini bukannya bermaksud apa-apa ya. Kadang-kadang saya memikirkan tentang, emangnya sebetulnya apakah menguntungkan jadi ojek online gitu ya. Ya memang sih katanya sekarang memang pendapatannya makin turun gitu. Tapi pada kenyataannya penghasilan mereka itu lebih besar daripada buruh pabrik. Kemudian ada juga pengusaha yang ke levelnya manajemen eksekutif. Dia mulai memikirkan ide-ide untuk melakukan satu terobosan ketika dia dipecat dari kantor, tidak punya income. Dia mulai berdagang online. Dan kemudian ada juga yang mulai memikirkan sistemnya apa. Mereka beri franchising. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di tengah situasi ini. Dan kalau bagi teman-teman yang saat ini memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik, tidak ada salahnya itu memulai juga dengan mulai metode jalurnya investasi. Misalnya contoh menjadi jalur investasi, Anda mulai belajar trading kah, saham kah, forex kah, komoditis. Tentu Anda harus belajar hal itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak memiliki modal yang cukup memadai, ada banyak profesi yang sebetulnya Anda bisa mendapatkan uang tanpa perlu terlalu banyak investasi, tetapi tetap butuh modal untuk startup. Misalnya contoh, misalnya seperti teman saya yang istrinya itu sudah cukup memiliki usaha yang mapan, tapi suaminya tetap mau punya usaha tambahan, dia cari franchising. Ada juga yang pakai sistemnya MLM, ya. Dan tentu kalau misalnya sistem MLM dia harus ada stok barang. Tetapi dia income-nya secara revenue-nya cukup lumayan juga ternyata. Ya. Dan kemudian ada yang memikirkan untuk menjadi seorang perencana keuangan atau menjadi seorang agent insurance.
ya tentu butuh satu sertifikasi. Semua cara itu bisa dilakukan, yang penting mendapatkan uang yang halal. Misalnya ada seseorang nih, dia lagi berpikir pengen memulai sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang produktif. Dagang, pertimbangannya apa? Kalau mau jadi agen asuransi atau broker, kalau mau main trading, pertimbangannya apa dalam memilih sesuatu gitu? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Dulu ya, kebetulan saya juga mendalami tentang dan human terapi, gitu ya. Iya. Dan saya banyak, selain coaching, saya juga ada terapi orang mengenai kondisi pribadi bersama. Pertama, Anda harus tahu apa yang aku mau. Ya, dulu ada satu iklan yang terkenal tuh, yang aku tahu apa yang aku mau gitu. Dan Anda harus mengetahui bahwa sebetulnya sebuah profesi itu netral, itu just a profession. Dulu waktu saya kecil, saya ingin menjadi seorang guru. Ketika sudah agak jadi gede, saya mau jadi insinyur. Ketika lebih gede lagi, ternyata saya mau jadi dokter. Tetapi ujungnya saya mendarat sebagai bankir, dan kemudian saya jadi pekerjaan orang. Realitanya, apakah Anda mau belajar? Jadi keywordsnya itu apakah Anda mau belajar? Betul. Karena di dunia ini, profesi itu just a tool to get money sebetulnya. Dan kita tidak bisa katakan sesuatu itu cocok apa enggak. Dan saya kadang-kadang bertemu dengan generasi lebih muda, dia bilangnya it's not my passion. Oh ya, Betul ya? Betul. Pernah ketemu seperti itu. Sorry itu saya sih, siapa yang sebetulnya kerja cari duit, kalau bisa kita tidur rumah duit masuk ya. Betul ya, itu passion daripada semua orang. Kerja itu pada kenyataannya itu bukan sesuatu yang semua orang mau, tapi kerja itu jadi panggilan. Kalau saya percaya dengan iman saya bahwa kerja itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan saya satu pekerjaan, sekalipun mungkin saya tidak nyaman, saya akan mempelajarinya dan menjalani. Seperti itu. Yang penting apakah Anda mau belajar? Terus sampai batas mana kita tahu bahwa kita salah memilih di suatu tempat atau bidang yang sebenarnya kita nggak cocok di situ? Taunya gimana? Oke. Ini ada satu siklus pembelajaran namanya learning curve ya, bahasa Jawanya learning curve gitu ya. Jadi kalau kita mencoba sesuatu hal, itu bedakan misalnya contoh, Anda misalnya menjadi seorang perencana keuangan atau MLM misalnya ya. Maka learning curve-nya Anda itu berikan Anda kesempatan Anda untuk mencobanya itu minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Oh, I see. Anda mencoba semua bisnis apapun, semua kerjaan apapun, itu adalah minimal Anda harus try around 6 months to 1 years. Ya, pendapat saya pribadi ya, karena kalau orang banyak yang mencoba sesuatu dan dia berkata 1 minggu kemudian baru langsung bisa, itu kecepatan sekali. Karena ketika kita mempelajari sesuatu, apalagi sesuatu hal yang baru, 3 bulan itu baru kita mulai merasa ada ilmunya. Kita mau declare, ini bukan bidang saya juga, Anda harus ada satu goals-nya nih. Jadi begini, setiap industri, setiap bagian itu ada titik titik krusialnya. Misalnya contoh, menjadi seorang, ada teman saya tuh, itu tidak bisa dia lakukan dalam jangka waktunya 6 bulan sampai 1 tahun langsung kelihatan hasil. Orang baru mulai akan lebih tertarik, dia lihat dia konsisten. Banyak orang yang demi untuk mempercepat sesuatu, mereka sibuk dengan invest uangnya. Nah itu harus hati-hati sekali tuh, Lid. Karena kenapa? Kadang-kadang orang telah nafsu, tanda kutipnya beli titik. Nah kalau seperti itu menurut saya, itu jangan dilakukan sih ya. Ikuti saja prosesnya dengan baik, dengan normal. Ada yang juga membeli franchising. Ada teman saya membeli franchising sebelum pandemi. Waktu pandemi, dia kena masa pandemi, dia bikin yogurt es krim. Dan ketika masuk pandemi, dia taruhnya di mall dan dia harus bayar 1 tahun itu. Kalau saya tidak salah, total dia harus sewa 200-an juta. Padahal dia belum menghasilkan, dia sudah harus keluar sewa 200-an juta. Dan kemudian negosiasi, usahakan bisa nego. Dan kemudian dia jadi bayaran bulanan gitu ya. Dan kemudian ternyata dia mendapati total. Akhirnya dia malah rugi. Dan kalau dia barusan tutup usahanya dia seperti itu. Nah, fakta pertama adalah Anda tahu bahwa apakah Anda mau mencoba keywordsnya itu. Yang kedua, kalau misalnya Anda mau menyiapkan waktu mencoba, apakah Anda punya modal? Tanda kutip, modalnya apa? Modalnya itu kadang tidak hanya berbicara tentang uang. Modal itu juga berbicara tentang Anda punya waktu. Anda punya keinginan, Anda punya modal. Modal itu berbicara tentang Anda punya uang, Anda punya waktu. Seperti itu. Kalau untuk misalnya ada di antara kita gitu ya, yang punya pendidikan tapi nggak punya modal uang,
yang bisanya kerja sama orang biasa ya. Terus misalnya sekarang kehilangan pekerjaan. Intinya adalah di bilangan. Oke, jadi ketika Anda melakukan sesuatu, melamar kerja, sebarkanlah sebanyak-banyak yang Anda mungkin bisa sebar. Dalam hal ini zaman sekarang gampang sekali. Anda bisa masuk ke saluran-saluran karir.com dan sebagainya. Kemudian Anda posting profesi Anda. Dan memang kalau bisa, sebisa mungkin Anda tonjolkannya itu adalah bahwa kenapa perusahaan harus memilih Anda bukan karena Anda pintar, tetapi karena Anda punya satu skill-skill yang dipandangnya unik. Makanya penting sekali sejak muda, kalau bisa sejak dari SMP, SMA, Anda sudah membangun portofolio Anda. Ya, jadi Anda ketika mencari kerja itu akan sangat membantu Anda bahwa Anda punya pengalaman organisasi kan. Saya mempunyai jago gambar, saya sudah punya platform gambar saya dari mana, seperti itu. Dan konsultasi sama teman-teman saya, jaga masa muda Anda, jangan punya track record jelek. Demo, berantem lah, jadi bully lah di sekolah, itu akan mencemarkan resumenya Anda. Bikin resumenya indah itu bukan karena Anda cuma dapat nilai pintar, belum. Tapi resume Anda akan baik kalau Anda punya pengalaman organisasi yang banyak, Anda terlibat membantu orang, Anda banyak memberikan ide-ide yang luar biasa. Itu akan sangat dilirik oleh para bos-bos di zaman sekarang. Nah, dan kalau memungkinkan dan Anda memiliki satu waktu, sumber daya, bisa juga tambahkan dengan les-les dari yang luar negeri. Kalau misalnya sekarang sudah, waduh saya sudah kuliah, udah lulus nih, online course yang gratis dari luar negeri, baik atau bayarnya sangat murah, Anda bisa ambil itu untuk nambah wawasan Anda untuk sebagai daya jual. Kita akhiri sampai di sini. Pada episode berikutnya.